Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Marketing S1 Manajemen A 2019 yang beranggotakan saya, Fajar Sudanur Rahman, beserta rekan-rekan saya. Saya Davovo Yudanto. Saya Ditwindi Zulfida. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai menarik data riset dengan aplikasi Publish or Perish dan memetakannya dengan aplikasi PostViewer. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu aplikasi Publish or Perish dan PostViewer. Pertama, aplikasi Publish or Perish. Publish or Perish merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu individu atau akademisi untuk mencari dan menganalisis sumber informasi yang dibutuhkan. Publish or Perish juga dapat membantu menyeleksi artikel-artikel di database online sesuai dengan kualitas artikel tersebut. Software ini digunakan untuk mengambil dan menganalisis kutipan akademik. Jadi tidak hanya untuk mencari, tapi Publish or Perish ini juga dapat menyaring kualitas artikel atau informasi dan kemudian menyajikannya dalam metadata yang baik. Dalam default aplikasi Publish or Perish, kita dapat mengambil dari sumber-sumber referensi dari database besar artikel atau karya ilmiah. Contohnya seperti Google Scholar, Scopus, Web Science, Microsoft Academic, PubMed, dan Crossref. Lalu selanjutnya ada aplikasi PostViewer. Aplikasi PostViewer merupakan perangkat lunak untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Jaringan ini dapat mencakup jurnal, peneliti, atau publikasi individu, dan mereka dapat dibangun berdasarkan kutipan, coping bibliografi, kutipan bersama, atau hubungan penulis bersama. Jadi aplikasi PostViewer ini juga menawarkan fungsionalitas penambangan teks yang dapat digunakan untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan kejadian bersama dari istilah-istilah penting yang diekstrak dalam literatur ilmiah. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Publish and Perish dan PostViewer. Pertama, kita buka dulu aplikasi Publish and Perish. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Publish or Perish, dan di tengah-tengah ini merupakan beberapa sumber-sumber data yang bisa kita pilih. Ada Crossref, Google Scholar, PubMed, Microsoft Academic, Scopus, dan Web of Science. Nah, untuk contoh kali ini kita akan menggunakan Google Scholar. Nah, kita klik Google Scholar, akan muncul beberapa kolom seperti authors, publication name, title words, keywords, maximum number of results, years, dan ISSN. Nah, untuk title-nya kita akan mencari impulse buying sebagai contoh. Kemudian di publication name-nya kita akan menulis jurnal. Kemudian untuk rentang waktunya kita akan mengambil 5 tahun ke belakang, paling lambat dari 2017 sampai 2021. Nah, untuk maximum number of results-nya ini akan menampilkan berapa jurnal atau karya ilmiah yang akan muncul. Jadi tidak perlu banyak-banyak, kita akan mengambil 200 karya tulis saja. Oke, jika sudah semua, kita akan klik search. Nah, ini hasil dari pencarian Publish or Perish-nya. Terdapat 200 papers dalam rentang waktu 2017 sampai 2021. Jika sudah, kita pilih salah satu jurnal, kemudian ketik Ctrl A untuk menyeleksi semuanya. Selanjutnya klik Save Results dan pilih yang Results as Resource or Ref Manager. Kita klik, kemudian pilih folder yang akan tempat kalian untuk menyimpan data tersebut, lalu klik namanya. Oke, jika sudah, klik save. Oke, itu cara menggunakan aplikasi Publish or Perish. Selanjutnya kita akan memetakannya menggunakan PostViewer. Jadi buka aplikasi PostViewer nanti. Oke, ini ada tampilan dari aplikasi PostViewer. Kita klik create di bagian sebelah kiri, kemudian pilih yang create a map based on text data, karena kita basisnya itu text data, yaitu jurnal dan karya ilmiah. Next, kemudian pilih yang read data from reference manager files, karena tipe file kita itu file berekstensi RIS. Next,
Nah, di bagian ini kita harus memilih file yang tadi sudah di-save dengan klik titik 3 atau browse, kemudian pilih folder. Nah, kemudian pilih filenya. Selanjutnya klik next. Nah, di bagian choose fields kita pilih yang title and abstract karena kita akan menggunakan judul dan abstract sebagai acuan dalam pemilihan kata. Kemudian checklist yang ignore struktur dan ignore copyright. Selanjutnya klik next. Sambung extract. Oke, kemudian untuk counting metodenya kita pilih yang binary counting. Untuk kolom Phosphor Thesaurus file itu opsional, jadi kita kosongin aja. Selanjutnya klik next. Nah, ini ada threshold atau minimum number of occurrence of a term. Jadi dari 1393 data yang muncul minimal 10 kali dari jurnal-jurnal tersebut itu ada 18. Jadi kita turunin sampai 5. Nah, jadi dari 1393 terms yang muncul minimal 5 kali dalam jurnal-jurnal tersebut itu ada 39. Lalu klik next. Nah, ini dimaksimalkan aja 39 sesuai dengan yang tadi muncul angkanya. Dan klik next. Nah, di sini kita dapat memilih words atau terms yang sesuai dengan tema yang kita pilih. Nah, untuk yang tema yang kata yang tidak terkait dengan tema yang kita pilih itu boleh di-uncheck. Saya sudah uncheck kata-kata atau terms yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan impulse buying. Saya sudah klik finish. Nah, ini hasil dari datanya. Nah, berdasarkan hasil dari network visualization ini, untuk kata-kata yang berhubungan dengan impulse buying itu terdapat 32 items dengan 4 cluster yang ditandai dengan warna biru, hijau, merah, dan kuning. Dan terdapat 152 links dengan 475 total linksnya. Untuk overlay visualization-nya itu, overlay visualization-nya ini berguna untuk menunjukkan tahun terbit jurnal. Semakin terang warnanya, maka akan semakin baru tahun terbit jurnal tersebut. Seperti contoh ini kita mengambil pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Dan yang terakhir ada density visualization, yang menunjukkan topik utama yang dibahas dalam jurnal tersebut. Semakin terang warnanya, maka semakin banyak topik tersebut dibahas. Di sini contohnya ada behavior impulse buying dan impulse. Sekian presentasi dari kelompok 2 marketing tentang cara memetakan cara menarik data riset dengan aplikasi Publish Arperis dan memetakannya dengan aplikasi Phosphor. Semoga dapat membantu teman-teman dan terima kasih.